Selamat malam pemirsa, 2 hari lagi 17 Januari 2019 publik akan menyaksikan debat perdana Capres-Cawapres dengan mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. Dan malam ini bersama 2 narasumber kami akan mengulas lebih jauh bagaimana debat perdana ini akan berlangsung, apa saja keunggulan kedua kandidat. Kami juga akan kembali menghadirkan momen terbaik debat 2014 untuk Anda. Bersama saya Fitri Megantara, inilah menuju debat perdana Capres-Cawapres. Memenangkan pertarungan ini, pertarungan di samudra, pertarungan di maritim. Ke depan kita ingin Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Kita ingin menang di laut. Kita ingin negara ini berwibawa. Kita ingin negara ini dihormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang telah memilih salah satu pasangan capres, tapi masih ada keraguan di hati mereka, maka debat ini akan menjadi momentum untuk bisa lebih meyakinkan mereka. Biar bagaimanapun konsep debat petahana melawan penantang itu adalah bagaimana petahana bisa bertahan, mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang baik. Itu menurut saya yang akan berbeda yang kita lihat dari Pak Jokowi. Bebannya lebih berat, tapi modalnya juga lebih ada. Kami, Pak Joko Widodo, Kiai Ma'ruf Amin, tentu dari sisi rekam jejak tidak diragukan. Itu bisa menjadi faktor unggulnya Pak Joko Widodo. Isu HAM itu dulu sensitif pada sisi Prabowo. Apalagi sekarang bagian dari Orde Baru, Partai Berkarya yang jelas ingin membawa era Soeharto. HAM ini kan kalau di Indonesia sekarang banyak selalu dikaitkan dengan kejadian tahun 98. Itu sudah banyak dijelaskan baik oleh Pak Prabowo, oleh Badan Pemenangan, oleh partai-partai koalisi. Capres akan belajar dari pengalaman 2014 ya. Kalau kita lihat dari Pak Jokowi di tahun 2014 memang beliau tanpa beban ya. Sementara bagi Pak Prabowo salah satu poin yang kemudian menjadi kelemahannya di tahun 2014 adalah beliau tidak terlalu bisa memahami hal-hal yang sifatnya lebih teknis ya. Terlalu banyak narasi-narasi besar yang disampaikan sehingga memang cukup sulit publik untuk bisa memahami apa yang menjadi pandangan beliau. Pemirsa, saya akan langsung perkenalkan 2 narasumber untuk malam hari ini. Telah hadir di studio Don Bosco Slamun, jurnalis senior. Selamat malam Bang Don. Selamat malam Rara. Dan juga telah hadir Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Selamat malam Mas Burhan. Malam. Oke, kita akan mulai perbincangan dari Mas Burhan terlebih dahulu. Ini Mas Burhan, debat perdana Capres-Cawapres di Pilpres 2019 ini tentu akan menyedot perhatian. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Dilihat dari segi tema, mana paslon yang mungkin akan merasa diunggulkan? Sebenarnya topik ini tidak ada yang persis satu merasa diunggulkan ketimbang yang lain. Terutama kalau kita lihat posisi kedua belah pihak. Bagaimanapun posisi Pak Jokowi sebagai petahana, keuntungannya adalah beliau bisa menjual apa yang sudah dilakukan. Tapi menjadi petahana itu seperti pisau bermata dua. Di sisi lain, apa yang belum dilakukan itu bisa dikuliti oleh pihak lawan. Nah, masalahnya buat Pak Prabowo adalah dari dulu nih bukan masalah baru, yaitu beliau terlalu kuat di jargon besar tapi lemah di level yang sifatnya praktikal. Jadi selalu hal-hal yang ditembakkan kepada Pak Jokowi sebagai petahana itu hal-hal yang seperti mengulang lagu lama. Nah, ini yang harus diperbaiki. Jadi menurut saya ini isu yang dua-duanya bisa memberi satu kejutan menarik. Kalau isunya infrastruktur, Pak Jokowi punya kekuatan. Tapi isu pemberantasan korupsi, penegakan hukum, HAM, itu isu-isu yang dua belah pihak bisa memberi kejutan. Nah, untuk Pak Prabowo, orang selalu mengaitkan dengan isu HAM. Tapi jangan lupa, ini isu yang selalu muncul seiring dengan majunya Pak Prabowo. Mulai waktu jadi cawapres di 2009 mendampingi Ibu Mega, kemudian sebagai capres 2014. Jadi pada titik tertentu ada semacam level imunitas di kalangan Pak Prabowo. Kalaupun isu ini ditembak, itu sepertinya
template jawabannya udah disiapkan. Nah, tapi yang harus diwaspadai oleh Pak Jokowi, bagaimanapun ada isu lain yang selama ini disampaikan oleh pihak terutama aktivis LSM, yaitu isu nama-nama di sekitar Pak Jokowi yang diduga juga punya keterlibatan dalam HAM. Jadi ini isu yang menurut saya masih 50-50 lah antara kedua belah pihak untuk bisa memenangkan debat perdana nanti. Nah, Bang Don, dari pemetaan kekuatan sendiri, menurut Anda seperti apa kekuatan ataupun kelemahan paslon ketika menghadapi tema di debat perdana ini? Ya, saya setuju dengan Mas Burhan, tapi sebetulnya yang ingin saya katakan adalah debat ini saya berharap akan lebih seru. Lebih seru kenapa? Seperti kata Mas Burhan tadi, Pak Jokowi sudah tinggal menyampaikan apa yang dibuat. Jadi tidak akan ada yang dikarang-karang, kalaupun tidak bisa dibuat, dia juga punya reason kenapa itu tidak jalan. Misalnya tentang masalah terorisme, masalah pemberantasan korupsi dan lain-lain, dia pasti bisa menyatakan argumennya. Kedua, saya juga berharap bagaimana Pak Prabowo bisa melihat lubang atau kelemahan-kelemahan yang sudah dia lihat selama 4 tahun. Mungkin dengan begitu dia akan keluar dari retorika-retorika besar selama ini yang sifatnya wacana, tapi kemudian lebih konkret untuk melihat. Tapi itu kan tergantung input yang disampaikan kepada Pak Prabowo. Karena kalau tidak seperti itu, orang juga akan kembali, oh cuman dari situ ke situ gitu. Jadi kalau betul mereka lihat teliti 4 tahun, pemerintahan ini berjalan, tentu dia akan bisa melihat apa sih persoalan kelemahan yang bisa dilihat di dalam perdebatan ini. Soal kelebihan dan keunggulan pasti seperti kata Mas Burhan tadi, sebagai petahana pasti sudah ini. Walaupun misalnya kita juga lihat kalau soal HAM ada cerita tentang novel Baswedan misalnya orang lagi ributkan. Tetapi kalau soal itu orang juga bicara tentang Pak Prabowo dengan masa lalu soal orang hilang. Jadi ini soal korupsi tentu ada cerita tentang beberapa kasus, tapi juga orang akan bisa lihat korupsi itu bisa dilihat seperti ini. Ini kan cuci piring dari masa-masa lalu. Kalau sekarang banyak, itu juga kan berarti mungkin sapunya bersih. Kalau tidak bersih, mungkin tidak bisa nyapu apa-apa juga sampai sekarang misalnya. Kan bisa dilihat seperti itu. Ini soal kalau kata Mas Burhan berkali-kali itu soal lihat air di gelas. Kalau orang bilang baru setengah, yang bilang masih kurang setengah. Kalau yang lain bilang sudah separuh. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Soal perspektif saja yang beda. Termasuk yang paling penting begini Rara, Bung Don Bosco ya. Buat saya debat perdana tanggal 17 Januari itu menjadi titik balik dari kampanye yang tidak bermutu selama 2 bulan terakhir. Jadi ini makna strategis debat. Berharap seperti kita berharap betul kedua belah kubu itu mulai mengalihkan dari wacana emotional branding, emotional campaign menjadi rational campaign. Nah, melalui mekanisme apa debat? Jadi debat ini kita harapkan kedua belah kubu itu menawarkan paket proposal kebijakan untuk Pak Jokowi apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan jika beliau menang. Untuk Pak Prabowo apa yang akan dilakukan jika dipilih. Nah, dua-duanya kita uji publik. Jadi ada proses eksaminasi publik. Nah, kalau misalnya kedua belah pihak itu menawarkan satu paket yang bisa diukur. Nah, repotnya kan dalam era post-truth ada beberapa kalangan yang tidak lagi percaya terhadap objektivitas data. Nah, ini repot nih. Kita harus mengukur sesuatu yang kita bisa ukur dengan alat ukur yang jelas. Karena memang kalau kita lihat 4 bulan terakhir di masa kampanye ini justru diwarnai oleh berita bohong, seperti itu, ujaran kebencian. Dan di debat ini justru kita akan mengangkat substansinya seperti apa ya. Karena problemnya memang adalah menurut saya kita bisa berharap bahwa ini debat ini bisa lebih down to earth. Memang betul seperti cerita bahwa ini era post-truth. Orang lebih percaya pada apa yang ingin dia percaya. Walaupun faktanya tidak seperti itu, datanya tidak seperti itu. Orang tidak percaya pada apa yang sepatutnya dia percaya. Yang basis datanya kuat, basis faktanya kuat. Nah, kita kepingin kali ini betul-betul kita lebih terpelajar. Penonton lebih terpelajar untuk melihat dan mendengar fakta. Lebih mendengar apa yang lebih detail. Down to earth, sehingga kita bisa memilih dengan cara yang benar. Penonton bisa melihat dengan cara yang lebih arif, kemudian penonton bisa melihat originalitas seseorang. Pemimpin itu bisa lihat originalitasnya. Kalau dia ngomong A, apakah betul dia sudah berbuat A? Kalau dia ngomong B, ya. Jadi kemudian orang bisa lihat semua supaya kita sebagai bangsa tidak
tidak tersesat gitu. Oke. Ini bukan untuk kepentingan siapapun. Oke, nah ini mengenai originalitas dari kedua paslon ini. Jadi intinya adalah kita memulihkan iman kita terhadap data. Jadi Memulihkan iman kita terhadap data. Jadi beberapa bulan terakhir sebagai peneliti betul, begitu. jadi beberapa bulan terakhir keimanan kita terhadap data menurun drastis. Iya. Bahkan pada titik tertentu sepertinya kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat, Brexit di UK, atau Bolsonaro di Brazil, coba di copy paste di Indonesia. Yang menurut saya itu bukan contoh yang baik. Itu iklan yang buruk yang mendegradasi kualitas demokrasi kita. Kalau kita percaya terhadap post-truth, percaya terhadap politik identitas, percaya bahwa emotional truth gitu ya, itu lebih penting ketimbang objective truth. Nah, debat itu menjadi sarana yang baik untuk mengingat betapa pentingnya data. Ukurannya jelas. Misalnya soal korupsi, topiknya kan korupsi. Apa hitungannya? Misalnya kita lihat indeks korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International misalnya. Kemudian melalui survei publik yang kami lakukan, apakah masyarakat menganggap korupsi meningkat atau tidak? Kalaupun toh ada yang meningkat, di bagian mana? Nah, itu kan ada datanya. Artinya data paslon persepsi harus maupun data menguasai data itu harusnya, sendiri. gitu Kemudian ya. harus menawarkan memang fakta. Yang repot adalah kalau paslon, Betul. itu ngomongnya rasanya. Gitu. Yang Kalau jadi rasanya, soal selama ini, Mas, orang justru terjebak dalam mainan data ini. Jadi satu mengatakan begini, satu mengatakan itu tidak punya data, lalu kemudian dikasih lagi kebohongan yang lain, dilawan lagi untuk mengatakan itu tidak benar, tidak ada datanya. Lalu kemudian kita terjebak pada perdebatan ini dan kita kehilangan substansi. Nah, masing-masing paslon kan itu pasti punya kecenderungan untuk memilih atau memilah data yang menunjang argumennya. Kalau istilah teknisnya namanya card taking. Card taking. Nah, apa itu? Yaitu satu proses cherry picking. Orang kalau metik buah cherry itu dia pilih-pilih. Nah, kalau misalnya nih, ini contoh yang paling konkret. Pertumbuhan ekonomi kita kurang lebih 5,2%. Menurut versi pendukung pemerintah, 5,2 ini tertinggi di antara negara G20 di bawah Cina dan India. Betul nggak? Betul. Tapi orang kayak Fadlizon dia akan mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah Kambodia, di bawah Filipina, di bawah negara-negara Asia Tenggara. Betul atau tidak? Betul. Yang salah adalah dua pihak tidak mengatakan the whole truth. Dalam post-truth, kalau kita ngomong hanya half truth, kebenaran yang separuh, itu dua-duanya juga bagian dari bohong. Ya, mudah-mudahan di debat nanti ada whole truth-nya ya, kebenaran yang seluruh. Mari kita kembalikan iman kita pada data. Jadi akademisi, jurnalis itu harus ngomong semuanya. Nah, nanti misalnya saya harap Metro TV bikin fact checking. Baik, dalam oke. debat.